Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Ibu, Bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Insyaallah kita hari ini kembali kepada kajian fikih kita. Hari ini topiknya adalah fikih zakat bersama Pak Muhli yang telah lalu setia bersama kita semua untuk share ilmunya mengenai fikih. Kita sudah membahas fikih salat, fikih zakat, kemudian fikih taharah juga. Insya Allah ini untuk seri yang berlanjut, ini mungkin seri yang akan kita laksanakan sekarang. Untuk seri fikih puasa dan fikih haji kita akan mungkin laksanakan mendekati pada saat bulan Ramadan nanti. Muhli, waktu dan tempat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu cabang fikih yaitu fikih zakat. Di antara rukun Islam yang 5 itu zakat adalah pembahasannya paling istilahnya bisa dikatakan paling sederhana begitu dan tidak terlalu banyak ikhtilaf. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa teorinya bisa kita sampaikan secara cepat, tapi memang pelaksanaannya membutuhkan niat yang kuat begitu. Di sini saya akan membahas tentang mengawali pembahasan ini dengan dalil-dalilnya. Jadi di sini saya akan membawakan salah satu dalil dari Al-Quran yaitu wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam kaidah ushul fikih kita pahami bahwasanya setiap ada dalil di mana di situ ada kata perintah berarti hukumnya adalah wajib. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa ternyata sholat dan zakat itu satu level, statusnya itu sama gitu. Jadi dalam rukun Islam kita tahu ada sholat, ada puasa Ramadan, ada zakat. Nah itu hukumnya zakat itu wajib memenuhi syarat tapi tidak melaksanakannya maka hukum konsekuensinya akan sangat berat begitu. Kemudian di ayat berikutnya di surat At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan zakat itu dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di surat At-Taubah ini lagi-lagi disebutkan dengan kata perintah gitu. Kemudian di surat At-Taubah di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, jadi orang-orang yang menimbun harta atau menyimpan harta dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, artinya tidak mengeluarkan zakatnya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Di sini juga menjadi salah satu penguat juga bahwa ternyata zakat itu wajib karena di sini disertai dengan ancaman. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat, jadi orang yang sudah wajib zakat tapi kok tidak mengeluarkan zakat, maka akan Allah siapkan siksaan yang pedih. Apa itu siksaannya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Jadi pada hari itu mereka akan disiksa di neraka jahanam.
yang mana pada hari itu emas dan perak yang mereka kumpulkan itu akan dipanaskan, lalu dengan itu akan ditaruh di dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Nauzubillah min dzalik. Inilah harta dan waktu harta mereka yang dipanaskan itu dituangkan ke badan-badan mereka, sambil dikatakan, rasakan inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat apa yang kamu simpan itu. Ini kalau kita membayangkan, nauzubillah min dzalik, sangat mengerikan. Jadi ibarat kata misalkan kita punya harta sekian dolar atau banyak investasi yang itu kalau dikonvert menjadi emas, katakanlah menjadi 5 kg emas, nah, nanti emas itu akan dipanaskan dan dituangkan ke dalam ke tubuh kita sambil dikatakan ini dulu yang harta yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Ini sangat sangat sisaan yang sangat pedih. Dan ini adalah ancaman ini semakin menguatkan bahwa ternyata zakat itu hukumnya wajib, gitu ya. Kemudian dalil berikutnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini adalah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah, ya, ini adalah syahadat la ilaha illallah. Kemudian fa in hum ata'u lidzalik fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawat fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu ya, sudah syahadat dan mereka sudah taat, maka ajarilah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan atau memberi kewajiban kepada kita untuk sholat 5 waktu sehari dan semalam. Kemudian fa inhum ata'u lidzalik fa'limhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Kalau mereka sudah syahadat, mereka sudah sholat, maka baru diajarkan untuk menunaikan shadaqatan fi amwalihim, yaitu zakat di sini dalam arti untuk mengeluarkan zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang mana zakat ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikeluarkan di antara orang-orang yang miskin. Jadi di sini kita bisa ambil faedah juga bahwasanya untuk berdakwah itu pelan-pelan. Pertama kali kita tanamkan dulu akidahnya. Yang penting objek dakwah kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kalau mereka sudah oke dengan itu, sudah percaya dengan itu, baru kita ajarkan sholat bertahap. Sholat 5 waktu. Jadi misalkan masih perlu konsisten 5 waktu, ya sudah biarkan dulu mereka, objek dakwah kita itu untuk sholat 5 waktu dahulu secara konsisten. Setelah mereka konsisten, baru kita ajari. Dalam Islam itu ada yang namanya zakat. Nah, zakat ini nanti akan kita bahas secara detail bagaimana teknisnya. Dan zakat ini Rasulullah SAW bersabda bahwasanya zakat itu dikeluarkan dari orang-orang kaya. Artinya apa? Yang mengeluarkan zakat itu berarti dalam Islam dianggap orang kaya. Orang kaya dalam Islam adalah orang yang bisa mengeluarkan zakat. Lalu zakat itu setelah dikumpulkan dibagikan kepada orang-orang yang fakir. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan teknisnya. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat itu ada 2. Yang pertama adalah berkaitan dengan orangnya yang akan menunaikannya, dan yang kedua adalah berkaitan dengan objeknya, yaitu harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Berkaitan dengan subjeknya atau orangnya, yang pertama adalah Islam. Sudah jelas ya. Jadi kalau tidak bukan orang Islam, berarti dia tidak wajib untuk menunaikan zakat. Yang kedua adalah merdeka. Artinya dia bukan budak. Dan nampaknya pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan sehingga semua umat muslim merdeka. Di sini kalau kita lihat ya, di sini tidak ada syarat baligh. Artinya apa?
anak kecil pun misalkan dia sudah wajib zakat, maka dia juga harus menunaikan ibadah zakat. Salah satu contoh paling gampangnya adalah ketika kita selesai bulan Ramadan, sebelum sholat Idul Fitri ada kewajiban yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu berlaku untuk semuanya, baik itu baligh atau tidak baligh, atau belum baligh, anak-anak ataupun dewasa. Jadi misalkan ada bayi yang lahir, misalkan setengah jam sebelum matahari tenggelam di bulan Ramadan hari akhir, nah itu dia sudah terkena kewajiban untuk zakat fitrah gitu. Jadi dalam hal zakat ini tidak ada syarat baligh. Kalau yang ibadah-ibadah sebelumnya kita lihat ya ada syarat baligh, misalkan puasa begitu. Puasa ada syarat balighnya, kalau zakat tidak. Islam dan merdeka. Itu adalah berkaitan dengan orangnya. Kalau berkaitan dengan harta bendanya, yang pertama adalah Yang pertama adalah harta tersebut dimiliki secara sempurna. Jadi itu adalah harta yang secara sempurna milik kita, bukan hanya sebagian gitu. Mungkin kalau mungkin ibaratnya kita punya tanah begitu, kita bagi dua dengan saudara kita, nah yang wajib zakat ya bagian kita saja, yang sempurna, secara sempurna kita miliki. Yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang, jadi harta tersebut ibaratnya tidak turun nilainya, begitu ya, tidak terkena inflasi, kurang lebih seperti itu bahasanya. Yang ketiga adalah harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab adalah jumlah minimum setiap harta yang wajib dikeluarkan. Jadi nanti ada berbagai macam, misalkan emas itu jumlah minimumnya berapa, perak jumlah minimumnya berapa, begitu ya. Nah itu adalah nisab. Kalau di atas itu berarti sudah mulai kita sudah mulai perhatian. Oh ini sudah di atas nisab nih, wajib zakat atau enggak ya gitu. Nah syarat yang keempat adalah telah mencapai haul, yaitu bertahan selama 1 tahun, dan di sini perhitungannya menggunakan kalender hijriyah. Kalau kita starting pointnya itu katakanlah bulan Syawal tanggal 1, berarti nanti kita awasi terus. Kalau sampai bulan Syawal tanggal 1 lagi masih di atas nisab, konsisten, tidak kurang dari nisab, maka sudah wajib zakat. Dan yang kelima adalah harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, dan ini yang paling penting. Jadi yang kelima ini harus kita pahami bersama bahwa yang namanya zakat itu dikeluarkan dari harta sisa. Ibaratnya adalah tabungan. Lebih seperti itu kalau harta ya. Jadi misalkan kita menerima rezeki, ya kita keluarkan dulu untuk kebutuhan-kebutuhan, misalkan untuk groceries, untuk bayar utilities atau sekolah anak, kemudian tagihan ini, tagihan itu, atau ada kewajiban yang lainnya. Nah, setelah itu semua dikeluarkan, sisanya baru dicek apakah itu masih di atas nisab atau tidak. Kalau di atas nisab, nah barulah itu dia wajib untuk dizakati. Dan di sini yang berkaitan dengan harta, 5 syarat ini harus dipenuhi semuanya. 1 syarat tidak terpenuhi berarti gugur kewajiban dia untuk berzakat. 1 syarat saja tidak terpenuhi, misalkan tidak mencapai haul. Misalkan katakanlah ternyata qadarullah setelah bulan ke-6 perlu ada banyak kebutuhan sehingga akhirnya hartanya atau tabungannya di bawah nisab. Ya sudah, berarti gugur kewajiban dia untuk berzakat. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kelima syarat ini harus dipenuhi semuanya. Oke. Mengenai harta yang wajib dizakati adalah yang pertama ada athman. Athman itu adalah benda-benda berharga, emas, perak, dan mata uang. Sebenarnya ini adalah mata uang karena zaman Rasulullah SAW dahulu
itu nanti satuannya adalah dengan mata uang. Insya Allah akan kita bahas setelah zakat ini. Kemudian yang kedua adalah hewan ternak. Itu unta, sapi, dan kambing. Unta, sapi, dan kambing. Hanya 3 ini. Di luar itu berarti tidak terkena zakat. Misalkan ternak lele, bagaimana kalau ternak lele? Ya lele tidak ada dalam dalil ini, jadi sehingga dia tidak dikenai zakat. Bagaimana yang kita sudah pernah bahas dahulu, bahwa yang namanya zakat ini adalah ibadah ya. Dan yang namanya ibadah itu perlu ada dalil yang mendukungnya. Itu ya kurang lebih. Di sini ada unta, sapi, dan kambing, hanya 3 ini. Terus kemudian ada pertanyaan misalkan, bagaimana kalau ternak ayam? Ya ayam tidak ada di sini, jadi dia tidak termasuk hewan ternak. Yang ketiga, pertanian dan buah-buahan, dan ini adalah gandum atau bahan makanan pokok, gandum, beras, dan yang lainnya, kurma, dan anggur. Sekarang kita membahas nisab. Nisab, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, nisab adalah jumlah minimal yang harus kita miliki sebelum kita dinyatakan wajib untuk menunaikan zakat. Yang pertama adalah emas. Nilainya 20 dinar. Jadi zaman Rasulullah SAW dahulu, ada 2 mata uang, dinar dan dirham. Itu ya, kalau sekarang kan sudah rupiah begitu. Jadi pada zaman dahulu itu mata uangnya dinar dan dirham. Untuk dinar, kalau dia punya dinar, maka nisabnya adalah 20 dinar. 1 dinar ini kalau kita konversikan ke dalam gram-gram emas, itu jumlahnya adalah 85 gram emas murni 24 karat. Nah, kemudian kita konversikan lagi ke dalam mata uang yang sekarang kita gunakan, entah itu Canadian dollar atau Indonesian rupiah atau mata uang yang lain, nah baru kita bisa ketahui, oh ternyata kalau dalam mata uang yang kita miliki berarti sekian. Nisabnya kalau kita menggunakan emas. Yang kedua adalah perak. Dalam artian yang kedua adalah uang dirham. Jadi kalau seseorang punya uang dirham, jumlah minimal yang harus dia miliki sebelum dia menunaikan zakat atau sebelum dia masuk ke nisab yaitu 200 dirham. 200 dirham itu setara dengan kalau sekarang itu 595 gram perak murni. Nah, kemudian kalau kita dalam mata uang, ya baru kita konversikan sekarang. Bagaimana kalau kita punya Canadian dollar atau kalau kita punya Indonesian rupiah atau mata uang yang lain. Yang ketiga adalah zakat mata uang. Mata uang. Jadi di sini mata uang, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama bahwa sekarang kita tidak kecil kemungkinan bagi kita untuk memiliki dinar atau dirham. Yang kita miliki adalah Canadian dollar atau Indonesian rupiah. Oleh karena itu, nisabnya bisa menggunakan emas sebagai acuan, yaitu 20 dinar atau 85 gram emas murni, atau perak, yaitu 595 gram perak murni. Jadi silahkan bisa dalam hal ini para ulama istilahnya memiliki perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau mata uang ya sudah kita ambil perak saja yang lebih aman, karena kalau kita konversikan ke mata uang sekarang misalkan Indonesian rupiah katakanlah 1 gram perak itu hanya sekitar 10.000. Jadi kalau 595 itu jatuhnya hanya sekitar 6 juta rupiah misalnya. Sebentar. Jadi kalau para ulama mengatakan bahwasanya karena yang kita miliki sekarang adalah mata uang, misalkan rupiah katakanlah, biar kita sepakati rupiah katakanlah. Nah, kalau kita menggunakan nisab perak berarti hanya sekitar 6 juta rupiah. Di atas 6 juta rupiah berarti terkena terkena zakat. Kalau emas tadi kita lihat bahwa ternyata nisabnya itu 85 gram emas.
Sehingga kalau kita rupiahkan ya sekitar 85 juta. Gapnya jauh sekali. Sehingga para ulama paling aman, kalau mau aman ya sudah ambil saja perak. Jadi untuk mata uang nisabnya sekitar 6 juta rupiah, atau mungkin kalau di Canadian dollar kan sekitar di atas 600 Canadian dollar atau 700 Canadian dollar, begitu. Itu terserah, monggo silakan mana yang mantap gitu. Jadi misalkan kita sepakati kita ambil perak sebagai nisab, ya sudah, begitu tabungannya di atas 600 Canadian dollar, berarti itu sudah di atas nisab, ya sudah kita mati terus. Kalau ternyata di atas itu terus sampai akhir tahun, berarti kita termasuk yang terkena kewajiban untuk zakat, gitu kurang lebih. Untuk hewan ternak itu ada unta, sapi. Kalau itu nanti ada ketentuannya ya. Nampaknya untuk hewan ternak kita skip saja. Hasil pertanian itu juga bisa kita skip. Barang dagangan. Barang dagangan ini kalau kita punya barang dagangan, maka perhitungan zakatnya adalah semua modal yang kita punya. Misalkan kita jualan sepatu begitu kurang lebih. Sepatunya kita punya modal sekitar 100 sepatu. Satu sepatunya harganya misalkan 1 juta rupiah. Berarti kita punya 100 juta rupiah dalam bentuk sepatu. Nah, kalau memang modal kita di atas konstan di situ terus, ya sudah berarti kita terkena zakat. Kemudian yang ketujuh adalah harta karun atau rikas. Ini zakatnya 20%. Kalau harta karun tidak ada nisabnya, karena itu adalah harta yang dilakukan tanpa berusaha. Ya sudah, harus dikeluarkan 20%. Kemudian di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama adalah semua zakat di atas perhatikan haul, yaitu harus bertahan selama 1 tahun, kecuali zakat pertanian yang dikeluarkan setiap panen. Yang kedua, zakat perhiasan emas dan perak terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau terus berada di atas nisab. Jadi kalau misalkan punya perhiasan, ya terus harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Jadi 2 syaratnya. Pertama, dia adalah kebutuhan pokok. Yang kedua itu dapat disimpan. Misalkan beras kan dapat disimpan dan itu merupakan kebutuhan pokok. Yang keempat, untuk zakat barang dagangan, itu barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati. Seperti hewan ternak, emas, dan perak. Jadi kalau kita dagang emas, ya dihitungnya emas gitu zakatnya. Tapi kalau kita dagangnya misalkan seperti tadi sepatu atau yang lainnya, itu baru dihitung dengan cara tadi. Kemudian ini perhitungan zakat perdagangan ya, nilai barang dagangan ditambah uang dagangan yang ada di kita plus piutang. Piutang itu adalah piutang dikurangi utang yang jatuh tempo. Kemudian yang keenam, harta rikas berarti harta zaman jahiliyah atau harta karun tadi yang berasal dari non muslim yang terpendam, yang diambil dengan tidak sengaja tanpa berusaha diri untuk menggali. Baik yang terpendam berupa emas, perak atau harta yang lainnya. Jadi kalau harta rikas apapun itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ini tadi berkaitan dengan zakat. Si hartanya dan subjeknya. Sekarang kita bercerita tentang siapa yang menerima zakat. Di sini di surat At-Taubah disebutkan bahwasanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi zakat itu hanya untuk 8 golongan. Yang pertama adalah orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat para mu'alaf yang dibujuk hatinya, yang kelima itu untuk memerdekakan budak, yang keenam adalah orang-orang yang terlilit utang, atau itu adalah orang untuk berjalan Allah, dan yang kedelapan adalah untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Dari 8 poin ini nampaknya semuanya sudah jelas, kecuali ada yang di poin 3, amil zakat. Amil zakat ini ada beberapa ikhtilaf di kalangan ulama, dan kalau saya pribadi
lebih condong kepada divisi amil, yang mana amil ini adalah suatu lembaga yang mana dia bisa memaksa orang untuk mengeluarkan zakat. Jadi di zaman Rasulullah SAW dahulu, yang namanya amil itu tugasnya memang berat. Jadi mereka ngecek satu persatu, dan kalaupun ada yang wajib zakat tapi enggan mengeluarkan zakat, maka amil ini memiliki kekuatan hukum untuk memaksa untuk mengambilnya pada zaman dahulu. Nah, pada zaman sekarang kan nampaknya tidak ada. Jadi amannya kalau kita diamanai uang zakat itu tidak diambilkan dari uang tersebut, harta tersebut, karena ini adalah amanah yang sungguh sangat luar biasa dan konsekuensinya juga luar biasa. Jadi jangan sampai salah langkah. Daripada salah langkah, mending kita ambil amannya. Di sini teorinya cukup sekian. Sebelum saya tutup presentasi ini, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mungkin ada tanya jawab, saya ingin memberikan sedikit closing statement yang mana zakat ini tolong dipahami secara baik-baik bahwa zakat ini beda dengan sedekah. Kalau zakat itu ada ketentuan-ketentuannya. Kapan kita wajib zakat, kemudian jumlahnya berapa, dan penerimanya siapa saja, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus sesuai dengan ketentuan. Adapun sedekah tidak ada aturan khusus. Jadi sedekah ini bebas, mengeluarkan berapapun silakan. Mau diberikan ke siapapun juga silakan. Mengeluarkannya berapapun silakan, kapanpun silakan, dan ke siapapun silakan. Itu tidak ada ketentuannya. Dan sedekah ini sunnah. Anda mengeluarkan silahkan, tidak mengeluarkan juga tidak berdosa. Kalau zakat beda. Begitu kita sudah dinyatakan wajib zakat, kalau kita tidak mengeluarkan zakat, maka statusnya berdosa. Dan sudah tadi kita lihat bahwasanya statusnya seperti sholat. Meninggalkan zakat, ya sama seperti meninggalkan sholat. Sama. Karena tadi di dalil kita lihat bahwasanya kata sambungnya adalah wa, dan jadi setara begitu. Jadi memang mungkin kok zakat ini kok kayaknya sulit bagi kita. Maksudnya sulit itu artinya terlalu banyak aturan, misalkan harus dikeluarkan dulu kebutuhan pokok kita gitu. Ya kalau memang kita menerima penghasilan lalu habis, ya sudah selesai, kita tidak wajib zakat. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan kalau kita ingin sedekah, ya sudah, kita niatnya adalah sedekah. Pun demikian kalau zakat, ketika kita ingin mengeluarkan zakat, kita katakanlah, oh harta kita sudah memenuhi syarat zakat, sudah di atas 1 nisab, kemudian sudah 1 haul juga. Harta ini tidak bisa kita keluarkan sembarangan ke sembarang orang, jadi harus kita perhatikan. Kita bisa lihat di sini ada 8 asnaf saja yang berhak menerima zakat. Jadi misalkan kita bisa berikan ke orang miskin lah, atau kita bisa berikan ke orang yang terlilit hutang, atau yang lain sebagainya. Dan yang paling terakhir, yang namanya zakat dan sedekah, itu sebaik-baiknya dikeluarkan kepada orang yang terdekat dengan kita. Jadi kalau kita punya saudara dekat, misalkan keponakan, atau om, atau keluarga dekat yang memang berhak menerimanya, ya sudah sebaiknya kita berikan ke mereka. Tidak selalu harus ke amil zakat. Karena di sini nanti akan ada pahala tambahan. Karena kita sudah pahala effort, yaitu pahala usaha kita untuk menyalurkan itu ke yang berhak. Karena kalau ke amil kan gampang, kita tinggal serahkan ke amil, selesai, kita tahu beres. Tapi kalau kita tahu, oh ini ada saudara yang membutuhkan, atau tetangga yang membutuhkan, ya itu kita ada effort untuk ke situ gitu. Jadi kita harus datang ke dia, atau harus ngomong ke dia, atau yang lainnya. Nah itu ada pahala tambahan di situ. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Silahkan bila ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Jazakallahu khairan Pak Mubli untuk pembukaannya. Insya Allah kita akan memulai forum tanya jawab. Sekarang ada pertanyaan pertama mungkin dari Mbak Yulini, ya.
Ivan juga sebenarnya ada pertanyaan, tapi nanti mungkin ya, kalau buat moderator terakhir aja. Mbak Yulini, silakan Mbak Yulini. Ya. Assalamualaikum Mas Mufli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya ada pertanyaan nih Mas. Ya, silakan. Tadi, perlu bentar, saya ngumpet dulu soalnya ramai banget di luar. Pertanyaan tentang zakat. Jadi kan tadi udah dijelasin zakat harus wajib dikeluarkan kan ya. Yeah. Terus, nah pertanyaan saya gini, adakah jangka waktu dalam pembayaran zakat itu ditentukan apakah harus 1 tahun atau 1 bulan harus sudah dibayar semua dibagi-bagikan? Atau bisa di carry over untuk next year atau enggak? Kalau misalnya karena kesibukan kadang kita nyari-nyari orang-orang yang berhak atau saudara itu kadang suka ketinggalan gitu loh Mas. Jadi apakah memang ada hukumnya harus diselesaikan, dilunasi, dibayarkan, disalurkan dalam jangka waktu tertentu? Terus yang kedua, pertanyaan yang tadi baru saja disebutkan sama Mas Muli tentang kalau misalnya kita salurkan. Mbak Yulini sudah cukup? Zakat. Oke, continue. Ada 2 pertanyaan kelihatannya Pak Mufli. Oh iya, silakan. Yang kedua masih berhubungan Mas. Jadi kalau misalnya kita salurkan ke keluarga, anggota keluarga, itu tetap harus sesuai dengan syarat penerima zakat ya. Iya. Ya kan? Iya, betul. Walaupun jadi nggak harus misalnya saudara tapi mereka bukan anak yatim atau bukan janda atau bukan ya fakir miskin, tetap nggak bisa dong ya? Nggak bisa. Oke, terima kasih. Nanti saya hitung ya. Oke ya. Makasih sebelumnya Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada deadline gampangannya begitu ya untuk menyalurkan zakat? Untuk zakat harta seperti ini, yang saya pahami tidak ada deadline. Jadi kita memiliki kelonggaran selonggar-longgarnya sampai kita menemukan orang yang tepat untuk menunaikan zakat. Untuk menerima zakat, sorry. Jadi terserah mau sebulan, 2 bulan, setelah 1 haul, ya monggo. Silahkan terus dicari sampai ketemu orang yang berhak menunaikannya. Ini untuk zakat harta yang kita bahas sekarang. Lain halnya dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah beras, itu ada deadline-nya. Sebelum sholat Id dilaksanakan, gitu kan ya. Jadi ini tolong dipahami perbedaannya. Kalau zakat harta, monggo silahkan, bisa kapanpun, misalkan kita bisa perlu waktu beberapa bulan untuk memastikan atau mencari informasi, barangkali ada keluarga terdekat atau tetangga terdekat yang membutuhkan, baru nanti dikeluarkan begitu. Karena setahu saya tidak ada dalil yang membatasi seperti zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan jelas ada dalilnya, harus tempatnya. Kalau zakat harta tidak. Oke. Itu kedua, disalurkan ke anggota keluarga, apakah harus menyesuaikan dengan 8 golongan tadi? Ya, memang harus. Jadi begini, Mbak. Kalau kita tadi kan kita sudah bahas bahwasanya zakat itu hanya diberikan ke 8 golongan yang tadi ya, fakir, orang terlilit hutang, fisabilillah, orang musafir dan segala macam. Kalau di antara anggota kita ada yang satu di antara 8 tadi, ya berarti boleh kita beri zakatnya. Dan di sini di 8 asnaf tadi, 8 golongan tadi tidak ada istilah yatim. Jadi ya, bisa jadi yatim, tapi kalau warisan orang tuanya perusahaan 10 besar semua, dia tidak terkena zakat, tidak berhak menerima zakat, malah dia wajib untuk mengeluarkan zakat, gitu kan. Jadi yang hanya 8 golongan tersebut. Jadi kalau ada anggota keluarga kita atau tetangga 8 golongan itu masuk, ya sudah. Kalau menurut pengalaman kami yang paling mudah ditemukan itu biasanya orang yang terlilit hutang, kan gampang. Jadi kadang ada saudara yang mungkin di desa atau di mana. Iya.
Kurang lebih begitu. Ya, Ada yang perlu diperjelas lagi, Mbak? enggak, itu kayaknya udah jelas Mas ya. Ya. Tapi tadi benar tambahannya tentang anak keluarga, anggota keluarga yatim piatu, tapi warisannya banyak, itu jadi nggak gugur ya kewajibannya untuk menerima. Iya, gugur. Di situ tidak ada yatim atau piatu. Oke. Ya, jelas deh. Makasih ya Mas ya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Musli, saya mau nanya nih. Kalau kita itu penghasilannya tuh nggak sama setiap bulan, up and down. Kadang 100, kadang 200, kadang 1000. Lah, terus saya nih berzakatnya, pokoknya saya ambil, on the top, 1000, anggap aja 1000 saya berpenghasilan setiap bulan. Saya berusaha untuk per minggu lah saya masukin zakat. Karena saya takut sekali kalau zakat saya kurang gitu loh. Nanti kalau misalkan ada event tertentu baru saya sedekah. Itu betul nggak kayak begitu gitu loh. Daripada saya kurang karena saya nggak tahu persis berapa sih penghasilan saya setahun gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, ini saya suka dengar nih keluarga kita yang terdekat memang kan, misalkan dia fakir atau dia miskin. Terus ada orang yang suka ngomongin, wah tapi ini kita kalau ngasih dia melulu dia jadi ketergantungan sama kita. Jadi dia nggak mau kerja gitu. Itu sebenarnya kalau menurut saya kalau kita sudah sedekah, udahlah nggak usah pikirin lagi itu urusan dia sama Allah gitu. Itu bener nggak kayak gitu? Mau dia kerja mau enggak jadi tergantung sama kita, yang penting kewajiban kita untuk bersedekah dengan keluarga terdekat sudah selesai gitu. Mestinya banyak yang mau saya tanyakan tapi gantian sama orang lain. Ya cukup, Mbak Linda. Dah, ya. Mantap. Untuk yang pertama, zakat penghasilan up and down. Ini saya perlu perjelas lagi bahwa yang namanya zakat itu adalah bukan penghasilan. Jadi zakat penghasilan, saya mengikuti pendapat bahwa zakat penghasilan itu tidak ada. Yang ada adalah zakat harta. Zakat harta itu adalah harta yang stay di tabungan kita. Jadi ibaratnya begini, Mbak. Misalkan kita dapat penghasilan misalkan $10.000 per bulan. Tapi kalau ternyata 10.000 itu habis untuk macam-macam, untuk groceries, untuk bayar sekolah anak, untuk ini itu, ya sudah berarti kita tidak kena kewajiban zakat. Gitu, Mbak. Dan yang kedua, tadi yang saya dengar adalah Mas, bentar, berarti kalau misalkan nih 10.000 dipotong-potong-potong, tapi kita sudah zakat, itu masuk ke bagian dari sedekah, gitu kan? Betul, sedekah. Oke. Bukan zakat maksudnya. Ya. Jadi karena zakat itu yang kedua tadi saya dengar bahwasanya dikeluarkan per bulan. Nah kalau per bulan itu yang masuknya sedekah. Karena yang namanya zakat harta, kalau harta dikeluarkannya 1 kali 1 tahun. Jadi setiap tahun baru nanti dicek masih wajib zakat tidak. Kalau wajib zakat masih di atas nisab tidak. Kalau stable di atas nisab tabungannya, ya berarti kita keluarkan zakatnya gitu. Dan itu yang berarti nggak boleh nyicil setiap bulan, harus tahun gitu. Nggak gitu. Itu masuknya sedekah. Oke. Ya, ngerti. Ya, jadi artinya itu bagus sebenarnya. Itu adalah pahala tambahan bagi kita. Jadi karena kan seperti yang tadi kita sampaikan, kalau yang namanya zakat itu kalau kita tidak keluarkan malah berdosa. Tapi kalau sedekah, ya mau dikeluarkan silakan, mau tidak juga silakan. Jadi tetap kita perlu melihat, seperti kita seorang muslim juga perlu tahu lah, hitung-hitungan akuntansi sederhana saja lah. Masuk, keluar, saldo, selesai. Selama saldo itu di atas nisab, selama setahun, ya berarti kita keluarkan zakatnya. Begitu. Nanti setelah 1 tahun, setelah 1 tahun, bukan setiap bulan. Gitu. Kalau setiap bulan namanya zakat. Untuk yang pertama, bagaimana Mbak Linda? Sudah jelas atau masih perlu? Sudah. Jadi untuk berikutnya nanti saya mestinya setahun. Dulu sih saya selalu setahun, tapi kayaknya kelihatan berat gitu loh.
Jadi saya lebih baik nyicil aja setiap bulan gitu loh. Oke ya, deh, boleh. sekarang ngerti. Ya. Kemudian untuk yang kedua, apakah kalau kita memberikan saudara kemudian ada omongan, oh nanti dia tergantung dan yang lainnya, ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa untuk omongan orang lain itu, ya itu urusan dia. Yang penting kita sudah menunaikan kewajiban kita menunaikan zakat, dan kita tunaikan ke orang yang tepat. Plus orang yang memang direkomendasikan untuk diberikan, yaitu keluarga terdekat kita. Adapun omongan orang lain ya sudah, itu memang orang lain kan bebas, dia berhak untuk ngomong apa saja. Karena memang lisan-lisan mereka dan yang akan bertanggung jawabkan mereka. Tapi memang kalau kita bisa menasihati sedikit-sedikit, kalau memang benar adanya seperti itu, ya kita mungkin bisa menasihati sedikit-sedikit untuk ya bagaimana caranya supaya tidak terus-menerus dalam kondisi penerima zakat. Lebih seperti itu. Terima kasih, Mas. Sami-sami. Silakan Teh Dede sudah angkat tangan. Terima kasih, Van. Assalamualaikum, Pak Mufti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mufti, ini saya pertanyaannya mengenai saham nih, investasi ya Pak Mufti. Pertama adalah investasi itu jadi masuknya ke dalam zakat mal atau zakat apa ini? Apa perdagangan atau apa gitu? Ini kan karena perdagangan saham ya. Sudah gitu kan sebenarnya saham itu memang per tahun kan dilihat ya, tapi kan kita tidak menerima uangnya gitu loh. Itu kan sebenarnya cuman apa ya namanya, istilahnya cuman nomor aja sih gitu ya. Maaf, ke-mute kayaknya. Oh, sorry. Jadi, aduh, sampai mana tadi? Jadi saham itu kan sebenarnya belum ada uangnya gitu ya. Kecuali kalau kita jual itu sahamnya baru kelihatan ada uangnya. Nah, itu bagaimana gitu cara menghitungnya? Apakah tetap sama seperti kita ada uang aset yang sama gitu, ada uang cash atau uang yang benar-benar berbentuk uang, atau ada perhitungan lain? Terus satu lagi pertanyaan adalah, itu yang sudah disimpan, bagaimana setelah setiap bulan tuh ada terima dividen ya kan? Itu dividen tuh ada gitu. Apakah itu juga perlu dizakatkan atau bagaimana itu? Dan apakah itu dihitung, diakumulasi dengan asetnya semua saham itu, atau hanya dividennya aja, atau bagaimana? Atau sendiri-sendiri jadi kenakan lagi. Jadi 2,5% yang di saham itu dan dividen juga dikenakan 2,5%. Oke, terima kasih. Gitu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat saham ini cukup menarik karena baru. Jadi begini, yang namanya saham itu kan yang kita tahu bahwasanya saham itu adalah ibaratnya kepemilikan di suatu perusahaan. Sharing kepemilikan di suatu perusahaan yang mana perusahaan tersebut bergerak sehingga menghasilkan keuntungan yang akhirnya nanti ada dividen tersebut kan ya. Yes. Nah, di sini kita bisa analogikan bahwa ternyata itu adalah seakan-akan kita punya usaha atau ya kita bisa masukkan ke dalam zakat perdagangan. Jadi kalau yang saya pahami, saham itu karena itu adalah termasuk kepemilikan kita di perusahaan, sehingga kita memiliki aset di perusahaan. Dan tadi kita bisa bahas bahwasanya dalam zakat perdagangan, aset itu juga termasuk benda yang wajib dizakati. Oleh karena itu, yang dihitung zakatnya adalah asetnya. Jadi misalkan kita punya saham senilai, misalkan, mohon maaf saya pakainya Indonesia rupiah ya yang mudah. Misalkan senilai 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini kan sudah di atas nisab ya. Karena nisabnya emas kan 85 juta rupiah. Yeah. Kalau ternyata saham itu stay di atas 100 juta rupiah terus nilainya selama 1 tahun, nanti di situ kita baru hitung di akhir tahun 2,5%-nya dari total saham tersebut dan baru dikeluarkan zakatnya. Bagaimana dengan dividennya? Dalam hal ini dividen itu adalah hasil
Keuntungan. Keuntungan. Yang saya pahami, yang namanya dividen itu karena dia keuntungan, ya sudah itu masuknya seperti gaji kita kan ya, ibaratnya begitu. Sehingga ya kita gunakan dulu lah untuk apalah, untuk kita gunakan untuk belanja segala macam. Nah sisanya baru kita hitung lagi. Kalau dia di atas nisab, ya dan di atas nisab dan selama setahun nggak berubah, ya berarti dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau ternyata dividen tersebut di bawah nisab dan kemudian ternyata tidak bisa bertahan selama setahun, ya berarti tidak keluar zakatnya. Jadi yang kita keluarkan zakatnya adalah asetnya tadi yang nilainya tetap berada di atas, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tapi itu kalau seandainya di atas nisab sudah setahun untuk yang dividen ya, apakah kita bisa akumulasikan dengan saham aset gitu? Aset itu jadi terus akhirnya ditambahin diakumulasikan dengan si dividen, baru itu dikeluarkan 2,5% atau masing-masing dulu dihitung 2,5%, baru dikeluarkan zakatnya gitu, atau di total gitu maksud saya itu. Begini Bu, Mbak, yang namanya dividen kan tidak setiap yang namanya dividen kan kita nerimanya ini ya, tidak setiap hari begitu kurang lebih. Tiap bulan sih kalau kebetulan sih kalau ya. Kurang lebih setiap bulan. Sedangkan yang namanya zakat itu haulnya 1 tahun. Jadi ditunggu dulu. Oh, kalau gitu sisanya aja ya? Iya, sisanya saja. Kalau sisanya itu di total jadi zakat mal berarti kan? Iya. Dan mohon maaf mungkin kalau dividen gini, mohon maaf Mbak. Dede. Kalau ya Mbak Dede, sorry. Kalau dividennya itu misalkan per bulan hanya 10 juta, katakanlah begitu ya. Atau mungkin gampangannya inilah. Kayaknya misalkan dividennya per bulan 5 juta rupiah katakanlah. Kurang lebih seperti itu. Nah, 5 juta rupiah ini kan di bawah nisab. Jadi belum bisa dihitung untuk hitungan awal starting point-nya haul. Jadi ya sudah, ya kita akumulasi dulu kapan dia di atas nisab, baru setelah di atas nisab misalkan bulan kedua kan dapat 5 juta lagi. Kalau yang 5 juta di bulan pertama tidak digunakan apa-apa, kita dapat 5 juta di bulan kedua, jadi 10 juta ini di atas nisab. Ya. Dan ini kalau bertahan selama setahun setelah bulan kedua, nah baru dikeluarkan zakatnya. Bisa dipahami? Atau mungkin perlu ilustrasi? Mungkin kalau Ivan paraphrase ya Pak Mufli, kalau bisa mengerti dari penjelasannya. Jadi mengenai saham ini mungkin kalau yang Ivan tangkap seperti terbagi dua bagian ya. Asetnya untuk masuk dalam apa bahasa Indonesianya ranah perdagangan, zakat penghasilan ya, zakat perdagangan ya. Jadi aset nisabnya ininya berapa, persentasinya itu satu. Sedangkan yang income-nya dalam ini dividen kita akumulasi dalam 1 tahun lunar year ya. Kemudian kita hitung sebagai jadi maksudnya digabungkan dengan penghasilan kita yang lain kalau ada. Ya, gitu ya Pak. Ya, gitu. Terima kasih Pak Depan bantuan menjelaskannya. Gitu nih. Jadi gitu-gitunya ya, 2,5% dari yang aset, terus 2,5% dari penghasilan, gitu ya, beda ya berarti kan? Beda. Oke. Oke, terima kasih. Tadi ada mau pertanyaan dari Mbak Mami. Ya. Silakan Mbak Mami. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Muli, saya mau nanya berhubungan sama pertanyaan Mbak Linda tadi. Kalau zakat mal itu kan harus dibayar langsung ya. Tapi kalau bayarnya saya bagi-bagi itu boleh nggak? Misal ke tempat mana, ke tempat mana itu boleh ya? Boleh. Jadi zakat mal itu boleh dibagi. Jadi misalkan kita ada sekian jumlahnya, tidak harus satu ini di satu orang gitu, tidak harus, bisa ke beberapa pihak yang memang membutuhkan. Jadi kan kebutuhan para pihak kan juga kebutuhan banyak pihak tersebut bisa beda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi silakan dibagi sesuai porsinya begitu. Oke.
Oke, itu aja sih pertanyaannya. Ya deh, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan nih ya, Mas. Gini, kalau misalnya charity itu gimana ya kalau sama zakat? Misalnya kita bantu, tapi bingung saya ngomongnya. Maksudnya kalau charity kan kadang bukan untuk harus orang Islam gitu. Tapi kan terus nanti dikasih resit. Nah, itu jadi masuknya gimana ya? Kan misalnya kayak gini aja lah. Misalnya organisasi yang gede, terus biasanya daripada dia dipajak, terus dikasih, kasarnya kayak dikasihin untuk ke charity biar, nah kayak gitu gimana? Ngerti nggak Mas? Aku bingung. Untuk charity, yang saya pahami kan charity seperti sumbangan fundraising begitu nih. Jadi pengumpulan dana untuk kegiatan sosial nih. Enggak harus ini sih. Kadang ada misalnya ada orang yang punya uang banyak, daripada nanti gua ini mending aku sumbangin aja, dia sumbangin kayak dizakatin gitu. Itu misalnya nggak usah organisasi, misalnya perorangan aja. Saya sumbangkan, maksudnya untuk bantu fakir miskin, apa kayak gitu dia kasihin, daripada karena larinya daripada dia dipajak, dia kasih sumbangin ke organisasi, atau maksudnya organisasi yatim piatu kayak atau apa kayak yang kayak gitu. Itu kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Ani. Jadi begini, untuk mengeluarkan harta itu ada dua tadi, ada zakat dan ada sedekah. Jadi untuk sedekah ini bebas. Iya, benar. Jadi mungkin bisa dimasukkan ke kategori sedekah sehingga penerimanya terserah. Non-muslim juga boleh, tetangga kita non-muslim juga silahkan. Jadi untuk sedekah bebas, sangat bebas. Dan itu tidak ada aturan bakunya kalau sedekah gitu. Jadi mungkin masuknya sedekah ya atau pribon. Sebenarnya sih bukan sedekah juga. Kan ada kadang-kadang orang maksudnya ngasih, tapi nanti kan biar dapat tax receipt jadinya dia nggak dipajak kayak gitu. Ya itu kan motivasi orang beda-beda, tidak masalah, tidak apa istilahnya ya. Itu tidak terkait dengan motivasi mengeluarkannya. Jadi paham saya kalau kita sebagai seorang muslim itu sangat dibolehkan untuk memberikan harta yang kita miliki ke siapapun boleh, terserah. Dan itu nanti dalam Islam itu artinya sedekah. Jadi bebas, kita boleh kok ngasih ke semua orang, boleh, terserah. Jadi tidak terbatas harus yang dikasih itu hanya orang muslim, itu tidak. Jadi bisa tangga yang non muslim atau yang lainnya juga boleh. Terus kadang orang kan mikirnya gini Mas, kalau misalnya kenapa aku harus zakat, kan aku udah kena pajak gitu. Maksudnya kan kita tiap tahun bayar pajak ya di sini kayak gitu. Terus ada teman misalnya ngomong punya pendapat kayak gitu, sebenarnya gimana? Saya kadang suka bingung gitu. Kan itu beda, itu kan pajak negara. Tapi ya sama aja itu kan. Ya betul. Jadi begini. Karena kita tinggal di suatu negara dan kita juga memiliki agama dan itu juga punya aturan. Sehingga sebagai seorang yang baik dalam beragama, kita juga harus mentaati atau mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama dalam suatu organisasi bernama negara. Kalau negara harus mengeluarkan zakat, mewajibkan kita untuk mengeluarkan pajak, ya memang kita harus mengeluarkannya begitu. Dan di lain sisi memang agama juga mewajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi yang wajib. Ya itu juga harus dikeluarkan. Jadi begini, kalau ternyata kita dalam hidup bernegara ini harus pajak, nah pajak ini kan termasuk suatu pengeluaran yang harus kita keluarkan. Sehingga nanti perhitungan zakatnya adalah, jadi begini, jadi kita ngeceknya apakah kita wajib zakat atau tidak, itu begini, harta yang kita punya, kita keluarkan dulu zakatnya, setelah itu kita lihat sisanya, apakah masih cukup banyak atau sudah di bawah nisab, atau sudah di bawah syarat tadi. Kalau ternyata masih
Kalau ternyata sudah di bawah yang dipersyaratkan oleh agama, berarti memang kita tidak wajib zakat. Dan kalau kita lihat, kayaknya pajak itu jauh lebih besar daripada zakat. Kalau zakat itu kan syaratnya banyak. Kita harus punya banyak uang, kemudian uang itu harus kita harus ada di kita selama setahun, baru kita keluarkan 2,5%-nya. Kecil 2,5% sebenarnya. Kalau pajak kan tidak. Penghasilan kita kena potong, padahal belum kita pakai. Kalau zakat kan kita pakai. Kalau zakat kan kita pakai dulu, baru nanti sisanya kena zakat. Gitu. Kan biasanya kalau pajak nanti ditarik dulu, nanti kelebihan kekurangan. Iya, kebalik. Kalau zakat orang yang bilang, lo gua aja udah bayar pajak, masa mau bayar zakat lagi? Dan ada orang yang selalu mikir kayak gitu. Karena pajak ini kan gede gitu. Iya. Mas Mufli, aku bisa nambahin pertanyaannya Mbak Ani, bantu jawab. Oke, silakan. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya tentang itu, Mbak, bilang aja kalau zakat ke negara itu untuk dunia, kalau zakat mau untuk akhirat. Terus biasanya untuk tadi yang dijelaskan Mas Muli udah benar. Jadi hitungannya kalau pokoknya apa jumlah yang kita terima di tabungan kita itu karena sudah dipotong zakat kan. Jadi itu jumlah yang dibayar untuk 2,5% dari jumlah itu, benar kan ya? Yang di tabungan sudah dikeluarkan pajaknya, Mbak? Iya, benar. Oh, iya. Ya, yang kecuali ada beberapa kayak self-employed itu beda lagi urusannya, mereka harus bayar lagi di luar dari yang dia terima karena belum dibayarkan. Kalau untuk jenis kayak seperti kontraktor itu beda ya. Tapi ya seperti itu. Jadi terus tambahan lagi kalau misalnya charity yang tadi Mbak Ani tanyakan, kalau menurut saya kalau misalnya charity itu berhubungan dengan Muslim seperti pengungsi Syria atau para korban perang itu bisa. Iya, misalnya ada disaster, misalnya ada bencana gitu kan, misalnya pengajian itu bisa, Mbak. Korban banjir kayak gitu. Bisa, itu bisa dikeluarkan dari sebagian dari zakat mal kita. Kalau menurut aku begitu, jadi nggak harus dari sedekah, karena memang yang diutamakan harus zakat dulu kan, zakat mal kita yang harus dilunaskan dulu. Setelah misalnya kalau masuknya telat, bisa minta informasinya yang di shop tadi, saya nggak ketinggalan soalnya. Kalau bisa minta kopinya, jadi kalau misalnya punya harta berapa ini segala macam bisa minta. Mungkin nanti Mas Mufli yang one pagernya tadi, yang tabelnya bisa di share ya, atau Mbak Ani ini juga video ini juga direkam ya, nanti bisa dilihat di YouTube channel atau seluruh session ini. Tapi mungkin Bang Mufli kalau ada Mas Mufli kalau bisa yang one pagernya tadi bisa yang table ya, mungkin bisa dibuat PDF, insya Allah bisa di-share di grup pengajian. Siap. Ini mohon maaf, PowerPoint Microsoft Office saya masih agak bermasalah, jadi mungkin saya belum bisa convert ke PDF. Nanti bisa saya share setelah. Terima kasih. Ya, insya Allah Irfan, atau kalau ada filenya insya Allah Irfan atau Bimo bisa bantu. Siap. Ya, terima kasih. Mas Mufli. Kami. Sudah terjawab ya? Ya, itu aja. Sudah terjawab ya? Ya, oke. Irfan, ada pertanyaan lain ini melalui, karena kita juga selain di sini ada juga yang di YouTube sama di Facebook ya. Ada pertanyaan, ini sehubungan dengan waktunya ya, perhitungan zakat itu kan 1 tahun lunar year ya. Bagaimana kalau katakanlah masuknya berbeda-beda ya? Kan ada misalnya ada yang bulan ini, kemudian ada yang bulan ke depan ya. Jadi bagaimana ini 1 tahunnya itu? Masuk. Misalnya hartanya ya, atau rezeki masuk tangan kitanya, katakanlah ada yang masuk bulan ini, kemudian bulan depan. Nah, pada saat nanti katakanlah 1 Syawal ada totalnya, padahal total itu waktunya tidak sama-sama, apa maksudnya hartanya masuknya tidak sama-sama. Ya. Oke. Jadi untuk zakat harta yang kita lihat itu adalah akumulasinya, yang ibaratnya adalah saldo yang ada di dalam tabungan kita.
bukan kapan kita mendapatkannya. Kita mendapatkannya penting karena itu untuk mengecek kapan kita berada di atas nisab. Begitu kita sudah berada di atas nisab, ya sudah, berarti saat itulah, pada bulan itulah kita hitung bahwasanya itu adalah bulan pertama kita di atas nisab. Bulan berikutnya kita cek, kita dapat pemasukan. Tapi tentu di bulan berikutnya kita juga memiliki pengeluaran. Nah, kalau ternyata setelah kita dapat pemasukan dan kita sudah keluarkan semua kebutuhan kita, ada sisanya, masuk saldo. Itu kita cek, apakah saldonya masih di atas nisab atau tidak. Kalau ternyata masih di atas nisab, berarti itu adalah bulan kedua. Kita di atas nisab. Begitu seterusnya, intinya kalau saldonya di atas nisab, selama 1 tahun, lunar calendar, itu berarti kita sudah 1 haul. Artinya di akhir tahun nanti, di awal tahun nanti, itu kita wajib zakat. Adapun starting point-nya atau kapan harus mulai, itu tidak harus bulan Syawal atau Ramadan, tapi mengikuti kapan kita harta yang kita punyai itu di atas nisab. Jadi beda-beda memang zakat tiap orang. Ada yang mungkin bulan Dzulhijjah baru di atas nisab dan itu seterusnya. Ada yang mungkin katakanlah qadarullah di bulan Dzulhijjah terus di atas nisab, ternyata di bulan Syawal mungkin harus mudik atau segala macam, tabungannya kepake sehingga di bawah nisab. Akhirnya sudah kewajiban zakat gugur. Begitu. Jadi yang kita lihat adalah ibaratnya gampangannya saldonya. Kalau dia bertahan terus, berarti itu tidak peduli kapan kita dapat penghasilannya, sama saldonya stop, yaitu hitungan zakatnya di situ, begitu. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan lagi Mbak Linda, tapi sebentar ya Mbak Linda. Ini hanya untuk menyembuhkan aja ya. Jadi memang kalau pada saat awalnya ya kita mesti lihat kapan masuknya, kemudian mencapai nisab. Insya Allah kita semua nisab, begitu mencapai itu konstan ya ke depan. Jadi kalau sudah konstan, sudah nggak borderline, insya Allah kita nggak usah pikir-pikir lagi kapan masuknya. Karena kalau dalam konteks zakat mal, yang penting saldonya ya. Itu kalau yang Ikhwan tangkap. Memang kalau pada saat awal kita pertama kali membayar zakat, mesti dilihat ya apakah kita sudah mencapai atau belum ya. Tapi insya Allah kita semua di sini sudah bisa mencapai, jadi konstan insya Allah. Ya. Oke Mbak Linda, silakan. Mas Mufli, saya agak bingung nih kalau berdasarkan saldo ya. Ini ada si A, misalkan dia 10.000 penghasilannya, tapi setiap bulan dia habis karena dia bayar sekolah anaknya yang private, terus udah gitu rumahnya misalkan mewah, bla 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 lah, akhirnya habis lah. Tapi ada orang yang gajinya cuma 2.000 atau 3.000, tapi dia bisa jatuh nisab. Itu kan kelihatannya nggak fair kalau kayak gitu. Itu gimana tuh? Ya, itu tidak fair kan menurut kacamata kita, Mbak. Oh gitu ya? Tapi memang aturannya seperti itu. Jadi dalam Islam, berarti yang gajinya 2.000 itulah yang orang-orang kaya. Yang apa? Apa? Yang dikategorikan orang kaya, itu adalah orang yang gajinya 2.000 tadi, yang dia masih bisa saving. Oh, orang kaya di mata Allah ya? Iya. Oh, Masya Allah. Meskipun gajinya 10.000, tapi kalau dia tidak bisa saving, ya sudah. Berarti dia memang tidak terkena zakat. Oh, iya. Tapi normal, ya begitu. Ya memang kadang-kadang kita terlalu melihat dalam kacamata kita ya. Tadi juga seperti yang Pak Mulis atau dari pertanyaan tadi ya, jadi katakanlah nanti yang ini jadi malas. Memang kita perlu melihat dan tidak harus aware ya. Tapi pada akhirnya semua ini kan ditentukannya oleh Allah ya. Kelihatannya memang malas, tapi mungkin kita juga tidak tahu kondisi sebetulnya ya. Jadi kadang-kadang kita husnuzon saja, walaupun kita harus aware juga ya. Jadi itulah mungkin intinya. Kadang-kadang memang kalau dilihat ya, dalam agama Islam itu memang betul-betul ya ada yang benar. Memang kalau dilihat kita ini benar-benar thinking person religion ya, harus selalu berpikir ya, harus selalu aware
kita dapatnya kapan, nisabnya ininya kapan, kemudian berapa saldonya, ya, kemudian ya banyak hal-hal lain juga. Misalnya tadi disampaikan sisi lain ya, kalau kita over and above memberikan uang, kita juga mencoba melihat siapa yang berhak untuk memperoleh atau mendapatkannya. Insya Allah kita juga mendapat tambahan pahalanya juga ya. Jadi kalau kita berusaha untuk katakanlah mencari atau mengidentifikasi siapa yang mustahab zakatnya, itu bahkan dapat pahala. Tapi kalau memang tidak sempat, ya daripada kelupaan, sampaikan kepada amil zakat daripada kelupaan ya. Karena memang zakat ini betul ya Pak Muhli tadi ya. Jadi ini tuh wajib ya. Banyak sekali dalam Al-Quran disampaikan. Ini sambil menunggu yang pertanyaan lainnya. Banyak sekali yang menyampaikan bahwa selalu Allah Subhanahu Wa Taala bersabda selalu disampaikan bersama-sama dengan sholat ya. Waqimus sholat wa atuz zakat ya. Jadi betul-betul sama ya. Betul-betul sama, dan ini memang kalau dilihat lebih jauh ya, jadi satu ke atas ya, hubungannya ke atas pada Allah sholat, kemudian zakat itu memang untuk ini kewajiban kita terhadap sesama ya, dan itu sebetulnya bukan untuk Allah ya. Allah Maha Kaya, salah satu namanya Al-Ghani, tidak memerlukan zakat kita ya, tetapi ini untuk kita, untuk membersihkan harta kita ya. Salah satu buktinya Ahlul Bait ya, seperti keluarga Rasulullah, tidak boleh menerima zakat karena itu kotor ya. Itu zakat itu seperti kotoran. Sedekah lain lagi. Sedekah itu di luar zakat, berarti sedekah kan seperti sidik ya, seperti yakin. Jadi sudah melihat bahwa ini walaupun mungkin kita tidak punya uang banyak, tetapi karena kita yakin ini untuk fisabilillah, kita akan berikan juga ya. Makanya istilahnya sedekah, seperti julukannya Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu anhu ya, Siddiq. Jadi melihat itu paling tertinggi. Oke. Ini ada tambahan mungkin dari Mbak Yuli ini tentang zakat kalkulator. Mungkin bisa disampaikan Mbak Yuli, ini ada tambahan. Iya, tadi saya baru bicara dengan suami saya. Kita pakai zakat kalkulator. Yang dia punya tadi dia sebutkan udah lengkap banget. Jadi ada semua kriteria kayak berapa jumlah emas, berapa jumlah saham, berapa jumlah even itu apa gemstone kayak kata dia gitu. Jadi kalau nanti saya bisa share formnya kalau mau dalam bentuk Excel format. Ya, kalau ada yang tertarik saya bisa share. Ya, jazakallah khairan untuk suaminya Mbak Yuni dan juga Mbak Yuni ya, untuk share-nya. Silakan Mbak Yuni, bisa di-share nanti di ya, WhatsApp. nanti. Semua insyaallah. Ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. Kita sekarang 7.26 ya, mungkin waktu maghrib ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir kalaupun masih ada, kalau tidak kita mungkin sebelum menutup Ibu akan sampaikan mungkin tadi ada tambahan dari seksi pendidikan, Mas Bimo mungkin mau menambahkan, bisa di waktu ini. Silakan Mas Bimo, sudah tidak ada pertanyaan lain, sebelum tutup mungkin ada tadi Mas Bimo ada pengumuman, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jazakallahu khairan Mas Mufli untuk materinya. Insya Allah menambah ilmu dan bermanfaat untuk jamaah semua. Saya cuma diminta update aja dari sisi pengajian dari tim pengurus pengajian. Kalau untuk dari sisi pendidikan, nanti kita ada beberapa sesi untuk bulan depan, untuk bulan Oktober, insya Allah tanggal 10 Oktober ada Ustadz Muhammad Joban dari Seattle yang akan mengisi sesi kajian kita nanti. Saya mendorong Bapak Ibu silakan kalau misalnya ada tema yang ingin dibahas. Kita tadinya maunya pengen yang lebih mungkin yang bisa relatable untuk yang youth gitu. Jadi kalau misalnya ada topik-topik tertentu yang berkaitan dengan youth gitu, yang dengan anak-anak atau dengan keluarga atau youth in general yang mungkin ada beberapa ibu-ibu ingin dibahas, silakan sampaikan ke kami, nanti bisa kita tampung nanti untuk dibahas untuk tanggal 10 Oktober, dan nanti insya Allah tanggal 30 Oktober
untuk peringatan Maulid Nabi. Insya Allah nanti kita akan ada sesi lagi dengan Bapak Kiai Haji Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal di Jakarta. Untuk sesi kajian update-nya itu dulu. Setelah dari itu saya sedang garap website untuk pengajian juga, sudah finishing, ini tinggal beberapa detail lagi, tapi insya Allah akan kita luncurkan sebentar lagi insya Allah. Itu aja mungkin Kang Evan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Bimo, ya mungkin sekedar tambahan dari Mas Bimo tadi ya. Insya Allah kalau di sini kita lihat yang hadir semuanya dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan mungkin untuk acara ke depan dengan Ustadz Yoban, insya Allah yang kalau ada yang memiliki youth di rumah bisa diajak juga ya youth-nya untuk bisa bergabung di acara kita, ya itu tanggal 10 Oktober kalau tidak salah tadi dengar dari Mas Bimo. Kemudian sekarang ini kita memasuki bulan Safar ya, dan insya Allah di bulan Oktober nanti kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Rabiul Awal ya. Bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan tanggal 30 nanti seperti Bimo sampaikan, insya Allah kita akan mengundang Ustadz Nasruddin Umar ya, itu mendekati banget ya waktunya dengan tanggal 12 Rabiul Awal atau lahir Nabi Muhammad SAW ya. Oke. Jadi begitu saja acara kita hari ini. Jazakallahu khairan kepada narasumber Pak Muhli atas sharing ilmunya dan juga partisipasi dari Bapak Ibu dengan pertanyaannya, baik yang langsung dari Zoom maupun yang melalui YouTube dan Facebook. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah kajian kita ini memberikan berkah, tidak saja menambah ilmu bagi kita, tetapi juga memberikan berkah dalam kita menjalankan kehidupan kita ini sesuai dengan syariah agama. Jazakallahu khairan Pak Muhli, dan jazakumullah khairan untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'an, wa arina batilan batilan warzuqna tinaban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bapak.